Untuk analisis selanjutnya atau elusidasi selanjutnya itu di bagaimana sih jenis spektra untuk cincin aromatis. Cincin aromatis itu kan misalkan siklik, misalkan benzen siklik, ada ikatan rangkapnya. Nah, otomatis ini pasti ada pita dasar untuk CH SP2. Ini pada daerah sama kayak alken tadi 3000 ya 3050 sampai 3010. Terus kemudian ada pita dasar lagi untuk C rangkap 2C sama kayak alken lah sebenarnya. Terus ini ada 1000 di 1600 sampai 1475. Bendingnya atau OOP out of plane, bending dari CH kan di materi selanjutnya ada stretching, ada bending. Bendingnya di daerah 900 sampai 690 gitu. Nah, ini kita lihat kan karena tadi tidak ada gugus CO, maka dapat langsung ke nomor 4. Identifikasi untuk senyawa aromatik. Senyawa identifikasi awalnya untuk senyawa aromatik itu CH-nya kan CH untuk alkena pada daerah 3000-an atau di atas 3000. Kemudian di sini juga ada serapan untuk CH alkana. Kenapa? Harusnya kan di aromatik di cincin dasarnya ini aromatik kan nggak akan ada sp3. Kok ini muncul sp3? Karena ini aromatik tersubstitusi. Substitusinya mono, cuman satu. Itu di daerah CH3. Di daerah CH3. Oh, itu tersubstitusi metil. Jadinya ada serapan atau pita untuk sp3. Tapi sp3 ini bukan sp3-nya aromatik gitu maksud saya. Jadi sp3 ini cuman sp3 substitusi, makanya ada sp3 alkana untuk alkana. Kemudian cirinya aromatik lagi tadi ada C rangkap 2C, C aromatik. Ini daerah 1400 sampai 1600 intensitasnya kuat. Ini kan pita-pitanya pita-pita kuat, runcing-runcing. Nah, di daerah fingerprint sini yang tadi ini ada OP atau bending. Bendingnya ini menandakan dari monosubstitusi. Karena kalau aromatik kan bisa mono, di, tri, tetra. Karena ini kan aromatik ini bisa disubstitusi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 6 substitusi. Dan misalkan mau 6-6-nya ada substituen, misalnya ini mau CH3, 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 ya bisa. Tapi nanti pita ininya akan berbeda gitu. Di daerah fingerprint ada bending untuk monosubstitusi. Monosubstitusi pitanya tuh kembar dengan pita kembar. Nah, saya kasih tahu lagi ya. Untuk benzen atau daerah-daerah atasnya aromatis itu biasanya di daerah sini di daerah sekitar 2800 sampai daerah berapa ya ini 1700-an ini kayak ada bentuknya kayak sisir gini loh. Nih, jadi biasanya kan pastilah nggak mungkin senyawa kalian cuma benzen doang. Kalau cuma benzen doang ini nggak ada sih sebenarnya. Kalau misalnya benzen ada substituennya, ada substitusinya, biasanya ada gini, pita-pita dengan intensitas lemah banget, kecil-kecil di daerah sini. 2000 sampai mungkin 1700 atau 1600-an. Biasanya lemah, jadi kayak bentuknya kayak sisir bergerigi gitu. Ini karena ini pembelajaran makanya bentuknya bagus gitu ya. Kalau misalnya nanti di spek aslinya akan ada tapi bentuknya kayak sisiran gitu. Oke lanjut ya. Nah, ini juga kalau auto substitusi ini sama ya kan. Saya cuma mau kasih tahu struktur dasarnya kan misalnya ini CH SP2 ini karena ada substituen SP3-nya berarti SP3 ini C double C 2C aromatik. Ini auto substitusi OOP-nya cuma satu. Terus lagi-lagi kalau misalkan dia benzen tersubstitusi maka ada bergerigi di daerah sini. Ini meta juga ada kayak sisir kan di daerah sini. Tapi kalau meta OOP atau out of plane bending untuk substituen metanya lebih banyak. Gitu, tapi struktur dasarnya pasti ini. Di sini lihat struktur dasarnya. Oke lanjut, selanjutnya itu untuk alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol ini dicirikan dengan adanya gugus OH. Gugus OH ini jika dia hanya OH aja gitu, misalnya gak terikat sama senyawa lainnya, misalnya OH aja gitu, pengen tahu kalau misalnya, tapi nggak akan ada sih kalau OH aja gitu, OH free OH gitu, cuma dari OH sendiri itu biasanya di daerah yang tinggi di daerah 3600 sampai 360 sampai 3600. Tapi karena nggak akan ada OH free, pasti OH misalkan ini terikat benzen jadinya fenol, atau OH ini terikat alkil misalnya CH3 CH2 jadi etanol. Ini akan mengurangi spektrumnya dari OH. Jadi biasanya kalau OH itu kan bisa berikatan hidrogen. Nah, semakin
panjang ikatannya, semakin panjang dia memiliki substituen. Jadi di sini semakin besar alkilnya atau sikliknya gitu kan, atau alilnya, maka daerahnya akan semakin turun. Ini kalau dia berikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa yang lain, maka daerah 3400 sampai 3300. Cirinya apa? Tadi seperti yang saya sudah bilang di depan, cirinya pita OH itu pitanya melebar. Jadi nggak lancip-lancip. Nah, ciri khas dari OH lagi ada, kan ini nanti bisa berikatan dengan C. Berarti akan ada pita COH di daerah 1440 sampai 1220. Akan ada juga pita hanya CO, karena ini kalau misalnya ini CO, ada COH. CO-nya di 1260 sampai 1000. Sebenarnya kalau misalkan kok daerah-daerahnya banyak banget, tenang. Saya juga nggak terlalu hafal. Saya mungkin akan hafal misalnya untuk daerah CO aja, CO karbonil aja, terus CO karbonil. Setelah itu daerah untuk OH aja, daerah khas. Mungkin saya juga nggak hafal daerah-daerah untuk COH berapa, daerah untuk CO berapa. Tenang, itu tuh sebenarnya nggak perlu dihafal. Nanti kalau misalnya kalian ujian, biasanya saya kasih selembaran daerah-daerahnya tersebut. Jadi daerah untuk COH itu berapa, daerah untuk ini berapa. Jadi kalian tinggal analis aja apakah ada di daerah tersebut atau enggak. Jadi selama saya kuliah dari dulu S1, S2 belajar elusidasi struktur, itu juga kayak gitu, biasanya dikasih tabelnya, tabel serapannya gitu. Jadi kita nggak diminta untuk menghafalin daerah berapa kayak gitu, biasanya enggak gitu kan. Nah ini karena tidak ada pita CO, maka bisa langsung ke nomor 3. Nomor 3 ini kita lihat ada nggak alkohol. Sini kita bisa lihat alkohol, misalnya kita nggak tahu nih, kita jangan lihat senyawa dulu. Kita karena ini nggak ada CO, nggak ada di CO, nggak ada serapan CO, jadi di daerah 1700 sampai 1600 kan nggak ada. Kita nggak usah lihat senyawanya ya, biar kita bisa memprediksi. Nggak ada, berarti kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 pertama tadi kan ada apa nggak alkohol. Di sini ternyata ada serapan melebar di daerah 3300, kan 3300 sampai 3400 sampai 3200-an. Oh, berarti ada OH. Nah, kalau ada OH udah ketemu nih. Oke, ada OH. Jadi 3200 ini memiliki hidroksi atau OH yang berikatan hidrogen gitu kan. Terus selanjutnya yang lain-lainnya, oh di sebelah OH 2800 ada apa? Ada pita. Tadi 2800 itu pita milik CH-SP3. Oh, berarti OH-nya ini berikatan dengan senyawa-senyawa alkana. Oke, pita kuat pada 2800, CH alkana. Terus tadi kalau misal alkana itu pasti kan ada gugus metilen dan metil untuk bindingnya. Ini ada metilen apa metil nggak ya? Kan kalau alkana pasti lah ada metilen dan metil. Karena kan alkana pasti strukturnya CH2, CH3, CH2, CH2 gitu kan misalkan. Oh ternyata ada, maka ada metilen dan metil di daerah 4400 dan 1300-an. Nah untuk memastikan dia beneran OH apa enggak, beneran alkohol apa enggak, tadi kan ada gugus CO ini, CO stretching. Kita lihat di daerah 1200-an sampai 1000. Oh ini di daerah 1000 ada intensasinya lumayan kuat, sedang, milik C rangkal 1O, kayak gitu. Jadi tanpa harus mengetahuinya pun nggak apa-apa, karena dengan IR, saya jelaskan lagi, tekan-tekan lagi, dengan IR kita tuh nggak bisa menebak struktur senyawa tuh seperti itu, nggak bisa. Itu yang saya tekankan. Kalau hanya dengan IR, begitu pula dengan UV, kita nggak bisa menebak struktur suatu senyawa dengan UV dan maupun IR saja, itu nggak bisa. Karena IR hanya diketahui gugus fungsinya. Kita kalau misalnya mau menebak, oh senyawa kita memiliki gugus fungsi ini bisa. Dan dengan UV kita hanya bisa mengetahui absorbensi, daerah-daerah absorbensi. Terus kita bisa kemarin kayak ngitung panjang gelombang maksimumnya. Oh kemungkinan panjang gelombang maksimum ini tuh ada gugus-gugus fungsi ini loh, kayak gitu. Hanya bisa kayak gitu, tapi kita nggak bisa nebak struktur utuhnya itu kayak gimana, nggak bisa. Jadi makanya saya tadi bilang gak usah lihat ini senyawanya dulu, karena kita cuma pengen tahu, oh ini milik OH, oh ini ada alkana, oh di alkananya itu ada metilen dan metil. Untuk memastikan OH-nya, oh ada CO. Udah, sampai di situ. Batas IR itu cuma sampai situ. Ternyata misalkan senyawa kita memiliki
gugus-gugus fungsi itu. Udah, kalian kalau dengan IR kalian tidak dipaksa untuk harus menyusun strukturnya posisinya kayak gini. Jadi setelah OH itu misalnya berikatan dengan CH2, terus CH2-nya ini punya rantai lagi gitu. Nggak dipaksa kayak gitu. Itu nanti akan kita pelajari di NMR gitu loh. Jadi elusidasi itu saling berkesinambungan gitu. Oke, lanjut untuk ether. Ether ini C ikatan rangkap 1O kan, kata COC. Ini sebenarnya kalian harus tahu rumus-rumus dasar dari gugus fungsi. Jadi kalau ether kan COC otomatis akan ada ikatan C dengan O. Ini di daerah 1300 sampai 1000. Nih, lagi-lagi kita lihat karena tidak ada CO maka bisa langsung nomor 3. Tadi nomor 3 tuh ada alkohol apa enggak? Sini otomatis gak ada alkohol karena gak ada pita lebar. Ada amina apa enggak? Amina juga tadi dari 3400. Juga nggak ada. Oh, berarti ini ether mungkin ya. Ether kita lihat ada C rangkap 1O apa enggak di daerah 1300 sampai 1000. Oh, ternyata ada nih, intensitasnya kuat. Oh, berarti ini ether. Oke. Ini salah, saya nulisnya harus ini dulu. Jadi setelah ini nggak ada, ini di sini. Oh, ini berarti milik ether. Oke. Lainnya kayak kan ether nggak akan berdiri sendiri cuma CO aja kan, pasti akan ada alkilnya. Nah, alkilnya pasti ada alkana. Alkana dari 2800. Nanti alkana pasti akan muncul metil dan metilen kayak gitu. Tapi ini harusnya yang ini nggak terakhir, identifikasinya ini itu di sini pertama. Jadi setelah tidak ada CO ke nomor 3. Nomor 3 dilihat ada alkohol apa enggak, ada amida apa enggak. Kalau enggak ada berarti dia ether gitu. Ether ciri khasnya apa? Ada C ikatan rangkap 1O pada daerah 1300 sampai 1000. Nah, ini kita mulai aldehid. Aldehid kan struktur dasarnya ini kan nih RCOH. Berarti kan dia ada karbonilnya. Kemudian yang ciri khas lagi ini udahlah, ini kita abaikan ya. Ciri khasnya kan karena ini struktur dasarnya berarti ciri khasnya karbonil dan CH. Karbonil itu di daerah 1740 sampai 1725. Kemudian CH-nya itu di daerah 2800 sampai 2860 sampai 2800-an. Atau bisa juga di daerah 2700-an. Ini bisa sama aja. Intensitasnya untuk CH ini lemah, jadi biasanya cuma kecil gitu kan. Nah, kita lihat dulu ada gugus karbonil nggak? Ternyata di daerah 1700 ada gugus karbonil. Untuk konfirmasi ini karbonil punya siapa nih? Gitu kan. Tadi untuk konfirmasinya bisa dilihat, kalau konfirmasi dia karbonil karboksilat berarti sini ada OH. Kalau dia karbon amida berarti di sini ada NH. NH itu juga agak melebar di daerah 3400-an. Kalau misalkan dia aldehid berarti kan ada CH di daerah 2800 sampai 2700. Kita lihat. Oh, ada dengan intensitas lemah ada CH. Nah, berarti percaya CO ini merupakan CO karbonil untuk aldehid. Selanjutnya yang lain-lain serapan yang lainnya, karena aldehid juga nggak mungkin berdiri sendiri karena ada R-nya bisa benzen, R-nya bisa alkil CH3 CH2, otomatis akan ada pita-pita lainnya. Pita lainnya tinggal dicari. Misalkan kalian pasti udah dari tadi kan pasti ada pita alkana ya. Dari 2800 oh alkana. Nanti di sini ini kan juga milik alkana metil dan metilen. Udah selesai aldehid. Kalau misalkan nanti ini aldehidnya terikat dengan benzen, berarti di sini bukan alkana tapi alkena karena tadi benzen kan sp2. Berarti daerahnya daerah sp2 lebih sini. CH-nya gitu, karena ini maunya misal aldehid terikat dengan alkana, oke, berarti muncul pita alkana gitu kan. Nah, selanjutnya keton. Keton ini rumus dasarnya kan RCOR. Berarti ada gugus karbonil nggak? Ada, tapi yang lainnya ini alkil. Tadi makanya keton setelah soal nomor 1, angka nomor 1 ada gugus karbonil ada. Maka masuk ke nomor 2. Keton itu terakhir karena nggak ada ciri khas lagi dari keton, karena ini udah alkil, ini udah alkil. Jadi kalau misalkan yang lainnya nggak ada, baru kita tahu ini kalau misalkan ini keton gitu.
Nah, yang lain ini ya ini nggak usah terlalu diperhatikan, yang penting kita tahu struktur dasar keton itu ada karbonil ini. Nah, kita lihat ada gugus karbonil, serapan karbonil apa enggak. Ini ternyata di 1700 ada serapan karbonil. Untuk konfirmasi ini karbonil apa? Berarti ke nomor 2, kan tadi langkah nomor 2. Kalau misalkan dia karbonil asam karboksilat, berarti daerah 3300 sampai 3200 ada pita melebar. Ini enggak ada. Oke, bukan karboksilat. Kalau misalkan amida di daerah 3400 juga pita lumayan melebar, medium. Ini juga enggak ada. Kemudian di daerah 2700 sampai 2800 ada nggak untuk aldehid? Oh, ini ada untuk aldehid. Berarti apa? Ada kemungkinan berarti aldehid. Ini daerah berapa tadi aldehid ya? Aldehid 2700-an. Di daerah 700 sampai 2800 ada aldehid apa? Sorry, ini nggak ada aldehid karena ini harusnya aldehid sebelah sini ya. 2700 sampai 2800 berarti harusnya di sebelah sini. Ini di daerah 3000-an. Tadi daerah 3000-an itu kan CH. Entah itu CH alkana atau CH alkena. Oke, kita keep dulu ini berarti daerah 3000-an itu atau alkana atau alkena atau alkuna gitu kan. Nah, ternyata kita bisa lihat lagi tadi ada cincin aromatik. Ini cirinya cincin aromatik kan tadi ada bilang ada kayak sisir-sisir. Oh, berarti ini ada cincin aromatik. Kalau cincin aromatik otomatis CH-nya CH alkena. Berarti ini milik CH alkena di daerah 3000-an. CH alkena terikat dengan karbonil sehingga daerahnya lebih bergeser ke yang lebih tinggi. Nah, kalau cincin aromatik otomatis ada C rangkap 2C. C rangkap 2. Oh, sini ada C rangkap 2C di daerah 1400 sampai 1600 ada pita nih. Oke, berarti fix ya, ini bukan CH alkana tapi CH-nya alkuna karena ada daerah cincin aromatik C rangkap 2C. Di sini juga ada substitusi karena ini kembar. Tadi kalau kembar kayak gini pitanya berarti mau substitusi, dia ada fingerprintnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk asam karboksilat. Asam karboksilat itu ada CO dan ada OH. Kemudian ada C keterangkap 1O. Misalnya kita lihat ini ada karbonil apa enggak? Oke, ada karbonil di daerah 1700. Karbonilnya milik siapa nih? Kita lihat tadi kalau misalnya karbonil asam karboksilat berarti ada pita melebar di daerah 3300 sampai 3400 gitu kan. Wah, ini ada pita melebar di daerah 3000 sampai 3200-an kan ini. Berarti OH, karena kalau amida itu pasti di daerah 3400 pitanya. Oke, berarti ada OH. CO ketemu OH berarti COOH. CO ketemu OH berarti COOH. Kita tinggal lihat COOH ini terikat pada apa? Kan COOH sini kan R. R-nya ini apa? Kita harus tahu R-nya itu apa. Substituennya. Nah, tadi sama di daerah 1400 sampai 1600 ternyata ada pita-pita untuk CC aromatik. Berarti ini kalau udah ketahuan ada pita-pita untuk CC aromatik, berarti ini R-nya itu aromatik. Sebenarnya ini di sini di daerah sini nih ada pita-pita di daerah di atas 2800 ini overlap dengan CHSP2. Jadi OH-nya ini overlap dengan pitanya CH milik SP2 atau CH alken. Jadi biasanya emang bisa seperti itu ya. Tapi selama ini masih ada pita aromatik, it's okay gitu. Maksudnya ya ketahuan kalau misalnya ini gugus aromatik gitu. Nah, untuk ester, ini kan rumus dasarnya RCOR. Sama, pokoknya ada CO, ada gugus CO di daerah 1700. Karena di sini nggak ada pita untuk alkohol yang melebar, nggak ada pita amida pada 3400. Kita lihat ada untuk serapan aldehid apa enggak gitu kan. Tadi di daerah 2700. Oh, ini kemungkinan ada nih aldehid gitu kan. Tapi kita lihat lagi di daerah 1200 kok ada ikatan C, ikatan dengan O, ada pita, maksudnya di daerah 1200 sampai 1000 tuh kok ada pita untuk CO, C ikatan rangkap tunggal dengan O. Berarti bukan aldehid karena aldehid nggak mungkin ada pita untuk
C ikatan dengan O. Karena adanya kan cuma COH, otomatis nggak akan ada. Oh, berarti ini ester karena COOH. COOR maksud saya. COOR. Oh, berarti ini bukan aldehid tapi ester karena ada CO. Ada sepita untuk C ikatan tunggal dengan O. Oh, berarti ini apa dong kalau misalkan bukan aldehid? Ya ini rantainya, R-nya. R ini suatu alkana gitu, suatu alkana sehingga sp3. Sp3 nanti di daerah sini nanti juga ada metil dan metilennya kan. Oh, mungkin segitu ya. Nanti kalau amida, ini amida ada karbonil di daerah 1700 sama, karena ini amida berarti di 3400 sampai 3200 akan muncul serapan untuk NH. Gimana cara beda ini dengan alkohol biasanya akan lebih gendut serapan. Jadi misalnya alkohol bisa dari 3 dan serapan alkohol lebih rendah dibandingkan amida ya. Amida alkohol nggak akan sampai 3400. Jadi kalau alkohol tuh 3200 nanti lebar sampai sini gitu biasanya. Karena ini cuman medium di daerah 3200 sampai 3400 sini. Berarti ini amida. Nah, amida apalagi ciri khas amida. Jadi untuk konfirmasi dia amida apa enggak, otomatis akan ada bending dari NH-nya. Bending dari NH-nya itu di daerah 1600. Kalau tadi di alkohol kan CO-nya, tadi alkohol. CO-nya di daerah 1300. Tidak akan ada puncak di daerah 1300. Nah, kalau amida ini di daerah 1600. Mana tadi? Daerah 1600 muncul puncaknya. Jadi untuk membedakannya sebenarnya itu keterkaitannya. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya pasti nanti di daerah 2700 sampai 2800 misalkan ada CH alkana. Terus nanti di daerah 1400-an sampai 1300 akan ada metil-metilen kayak gitu sih. Sebenarnya yang lainnya cuman pelengkap cuman alkil-alkilnya. Nah, di sini ada latihan soal untuk identifikasi spektra IR menggunakan langkah-langkah yang langkah ini bisa dari nomor 1, 2, 3 ini yang utama sih nomor 1, 2, 3 ini ya, yang lainnya kan bisa ditebak. Langkah ini, nah saya kasih tahu di sini, jangan perhatikan rumusnya karena kalau kita memperhatikan rumus sulit. Kita ikuti aja langkahnya, misalnya ada karbonil apa enggak. Terus setelah ada karbonil dikonfirmasi tadi ke nomor 2, kalau nggak ada karbonil konfirmasi ke nomor 3 kayak gitu. Jadi jangan lihat dulu strukturnya ini apa, rumusnya ini jangan dilihat dulu. Kayak gitu, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika panjang karena saya ingin mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya agar kalian paham. Mohon maaf jika ada salah. Kalau misalnya nanti bisa ingin ada yang ditanyakan, Bu, ini nggak jelas. Oke, kalian bisa tanya via Google Classroom atau WA. Nanti saya coba jawab pertanyaannya dengan mungkin bisa dengan video lagi atau dengan chat kayak gitu ya.